Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan besok ya 25 Agustus 2021. Eh, ini bagian kedua ya. Jadi hari ini pada waktu saya bahas video ini ya, ini tanggal 24 Agustus jamnya jam 1:13 ya. Jadi masih sesi satu break ya. Jadi jangan salah paham atau jangan bingung kok harganya lain Pak Sunar. Ya karena saya bikinnya waktu per detik ini ya jam 1:14 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kenapa saya buat di tengah-tengahnya, karena setelah saya buat videonya langsung saya post di YouTube ya. Saya postnya sebelum marketnya tutup, jadi Anda punya kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya, kalau misalnya berminat ya, seperti itu ya. Jadi makanya saya bahas di tengah-tengahnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini yang bagian kedua ya, saya bahas langsung mengenai saham Viva ya, Visi Media Asia. Jadi sebelumnya dia sempat naik tinggi ya arah ya. Kemudian hari ini dia juga naik tinggi ya. Ini garis-garisnya sebenarnya sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya, 58, 65 dan sebelumnya ya. Jadi yang pernah nonton ya, harusnya sih kalau sudah pasang automatic order sudah buy ya. Tapi memang lama nggak saya bahas kembali ya, karena dia sebelumnya memang berhenti di angka 50 ya. Nah, tiba-tiba aja uh, 2 hari ini dia memberi kejutan ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop 58 ya, sudah nggak punya lagi sahamnya seperti itu ya. Memang di sini ada gap ya. Gapnya di sini kalau kita lihat 55, di sini sebelumnya close-nya 53 ya. Jadi ada gap. Gap yang ini memang nggak harus ditutup ya, tapi kemungkinan ya ditutup karena dia gagal bertahan di atas 58 ya. Kalaupun mau buy, yang sudah punya harusnya sudah jual ya. Kalau belum jual ya pasang aja stop lossnya di 55 ya. Kalau turun banyak 55 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena dia kalau turun banyak 55 ada kecenderungan dia balik lagi ke 50 tidur ya. Seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri, hold ya. Kalau yang mau buy on weakness ya kan, sebenarnya sih area buy on weakness-nya itu tunggu area kalau dia berhasil naik ke atas 55 ya. Nah, sekarang kan sudah di atas 55. Kalau buy sekarang kan ya masa buy sekarang 56, 56, 57 kemudian stop loss 55 ya, terlalu dekat ya. Menurut saya kalau mau buy sekarang ya lebih baik tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 58 ya. Nanti stop lossnya di 55. Kalau dia naik ke atas 58 boleh buy ya, yang buy on weakness ya. Atau yang buy hasil higher ya naik ke atas 58 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia volumenya memang kurang liquid ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu serakah ya. Naik ke atas 58 buy, naik lagi ke atas 65 tambah lagi ya. Jadi kalau masih 65 belum tambah ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 65 barusan tambah. Berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 71 tambah lagi. Target price-nya adalah 76. Kalau dia naik lagi ke atas 78 ya, target price berikutnya kalau kita lihat di sebelah kiri ya, itu di area sekitar 82 sampai dengan 88 ya. Untuk Viva ya. Saya nggak tahu kok kenapa tiba-tiba 2 hari ini naik tinggi ya. Apakah ada aksi korporasi dan lain-lainnya. Silakan dicek beritanya ya. Tapi kalau saran saya ya, kalau buy sih jangan terlalu banyak, sedikit aja ya. Karena dia kecenderungan tidak liquid ya. Memang seperti itu ya. Sahamnya juga lesu. Sering kali dia naik sebentar kemudian nggak lama lagi turun ya kan, turun lagi kurang lebih balik sekitar area 50 ya. Seperti itu ya. Jadi ya resikonya tinggi ya, saya ingatkan ya. Jadi jangan salah paham, yang saya bahas belum tentu artinya bagus untuk buy, enggak ya. Jadi kalau masih resiko lebih baik yang ini pilih saham yang lainnya aja ya. Yang lainnya kan juga banyak. Ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Tekim ya. Tadi di bagian pertama saya sudah bahas mengenai INKP. Kurang lebih Tekim ini sama dengan INKP ya, masih satu grup. Dia masih strong downtrend ya. Dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Di bawahnya 8.900. Jadi menurut saya sih untuk Tekim ya, kalau buy sekarang memang resikonya tinggi ya, saya nggak menyarankan ya. Kalaupun yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 6650 dan 6325. Itu stop lossnya bagi yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia naik ke atas 8025 lah. Ya lebih baik ya. Atau kalaupun mau curi start, ya naik ke atas 7075 lagi ya, buy ya. Tapi saya nggak menyarankan ya, karena dia selama di bawahnya ini ya 8900 ya, kurang lebih Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, itu dia masih risiko turun ke bawah. Jadi untuk amannya ya tunggu naik ke atas 8900 barusan buy ya. Sekarang masih spekulasi lah istilahnya ya. Kalaupun mau buy ya paling cepat ya 8025 ke atas lah buy ya. Naik ke atas 8025 buy, naik lagi ke atas 8775 tambah lagi, naik lagi ke atas 9475 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya setelah 8900 adalah
10.500, kemudian naik lagi ya 11.500 yang di sini swing high-nya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu terburu-buru ya. Sekarang masih resiko downtrend terus terang aja ya. Walaupun mau cepet banget paling awal banget lah mendahului ya 7.075, tapi pasang stop lossnya di 6650 dan 6325 ya, agak jauh memangnya ya. Dan perlu diingat di saham INKP Tekim ya, itu belinya jangan terlalu buru-buru ya, karena dia kalau naik dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi santai aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ini ya, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi seperti itu ya. Jadi bertahap ya, mudah-mudahan bisa sampai tinggi sampai 16.000 lebih ya untuk Tekim ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya INKP dan Tekim ya. Tadi dulu memang gitu. Jadi jangan FOMO ya, istilahnya fear of missing out, jangan ya, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk Tekim. Berikutnya untuk ASA. ASA di sini dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2690 ya. Harusnya yang rajin nonton mencatat dan buy ya. Sudah tambah lagi 2690 atau buy ya. Tinggal pasang stop lossnya aja atau trading stopnya ya. Kalau sekarang harganya 2750 ya. Ya mungkin antara 2750 sampai 2690 ya tengah-tengahnya ya untuk trading stopnya ya. Diatur sendiri. Kemudian nggak turun lagi bawah 2600 ya, lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area 2400 ya. Ini untuk area buy on weakness ya. Kalau mau buy sekarang buy on weakness tunggu di area 2400, artinya kalau dia turun di bawahnya 2400 kita turun, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik rebound ke atas 2400 buy ya, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk ASA ya, jadi belinya bertahap aja. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya kalau kita lihat gelombangnya ini ya, koreksi koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik ya. Koreksi ini berusaha breakout ya. Jadi setiap kali dia breakout dia selalu higher high ya di sini ya. Ini swing high pertama, swing high kedua, swing high ketiga dan keempat ya. Dia selalu higher high. Jadi ada kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk breakout ya, naik ke atas dengan target price-nya 3.000 dan 3.200 ya untuk ASA ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Ini asing juga masih beli ya, tapi kita nggak melihat dari asingnya ya, kita fokus di pergerakan harganya aja. Kurang lebih cukup untuk ASA. Berikutnya untuk BEPS ya, BEPS Berkah Beton Sedaya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah saya bahas di analisa Samarian sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Jangan salah paham ya. Saya bahas bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas, enggak ya. Jadi ini yang sudah punya saya sudah sebutkan average up-nya, garis-garisnya. Pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 685 dan 630. Ya kan? Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang gimana Pak Sunar? Buy on weakness areanya di area sekitar 480 sampai dengan 515. Jadi tunggu koreksi aja kalau mau buy on weakness ya. Tunggu kalau dia koreksi di bawah 515, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 515 beli ya. Ini saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Silakan dicek beritanya ya. Saya di sini hanya fokus di pergerakan harganya. Kalaupun mau tambah lagi atau buy high sell higher bagi yang berani resiko tinggi ya, naik ke atas 730 tambah lagi, naik lagi ke atas 765 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis yang merah ini saya berikan banyak banget ya Pak Sunar. Ya ini itu untuk average up ya. Jadi kita beli kalau dia nambah lagi, kalau kita mau nambah lagi ya naik ke atas 765 tambah lagi, naik ke atas 800 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Karena di sini kalau kita lihat fluktuasinya dia tinggi ya. Memang bisa naik berhari-hari ya, ini lama ya naiknya. Tapi begitu dia reversal, pembalikan arah turun ya, koreksinya juga dalam ya. Jadi jangan sampai kita loss-nya banyak. Ini saya kasih garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau misalnya Anda beli kemudian tiba-tiba turun ya, ya nyangkut ya seperti itu ya. Itu sebenarnya bukan salahnya Pak Sunar ya. Karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau saya bisa mengatur ya saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya. Bukan di Indonesia lagi, di dunia ya, karena saya bisa ngatur harga sahamnya ya seperti itu. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, itu kurang lebih untuk BEPS. Kemudian berikutnya untuk LPPF ya. LPPF di sini kita lihat dia masih naik bertahap ya, seperti itu ya. Ini area buy on weakness sebelumnya di sini ya, tapi kok nggak dikasih Pak Sunar ya. Kalau nggak dikasih ya buy high sell higher. Saya kan sudah sebutkan ya, naik ke atas 1200 buy, naik ke atas 2320 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya. Nah, sesi satu break kalau dia turun di banyak 2400 Pak Sunar ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini untuk tambah lagi, kalau dia gagal ya pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jangan lupa. Kemudian di sini yang buy on weakness tetap tunggu di area ini aja 2000-an ya.
Jadi kalau dia koreksi di bawah 2000 atau mendekati 2000, kalau dia naik ke atas 2000 buy, atau kalau dia naik ke atas 2100 buy ya, seperti itu ya. Tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini untuk average up. Kalau yang berani buy high sell higher ya, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus, dia ada peluang untuk nembus ke atas 72750 ya, ini resistennya ya, swing high-nya ya. Nah, kalaupun mau sekarang berani resiko buy high sell higher, boleh-boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 230 dan 2200. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2500 tambah lagi, naik ke atas 2700 atau 2750 tambah lagi ya. Dengan target price berikutnya di 2850, kemudian 3000, di sini 3080 ya. Ya, sekitar kurang lebih 3050 sampai 3100 lah. Setelah dia berhasil breakout ke atas 2750, target price-nya sekitar sana ya. Ini saya gambarkan aja 3050 ya gambarnya ya, kurang lebih ya. Sekitar area Fibonacci. Ini saya tarik Fibonacci retracement ya sebelumnya ya. 78,6%-nya ya. Ini saya tarik jauh ya. Dari swing high yang di sini awal tahun 2020 ya sampai dengan yang di bawah banget ketika dia jatuh ya sampai Novemberan ya. Ya kurang lebih begitulah untuk LPPF ya. Saya nggak tahu apakah ada berita aksi korporasi atau gimana, silakan cek ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk kios. Kios bagaimana Pak Sunar? Dua hari ini dia rebound ya. Ini garis-garis sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1100 dan 1050. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya juga 1100 dan 1050. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 1150 tambah lagi, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi ya. Target terdekatnya 1400. Kalau dia berhasil naik ke atas 1400 cukup menarik ya. Target berikutnya adalah 1580 dan 1700 ya. Ini kurang lebih target price-nya. Ini swing high-nya di 1855 ya. Ya mudah-mudahan masih berhasil tembus ke 1800 ya. Memang di sini kecenderungan testing area ini ya. Sekitar area 1000-an ya. Lebih sekitar area 1000 ya. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang atau nanti sekalian kalau dia naik ke atas 1150 buy, naik ke atas 1200 buy, ya tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya untuk yang kios ya. Memang kalau secara garis besarnya sih kalau kita lihat di mingguannya uptrendnya sih cukup bagus ya. Ya ini kan naik kemudian dia koreksi, naik lagi koreksi, naik lagi koreksi ya. Ya kalau dia berhasil naik lagi, naik apalagi kalau tembus ke atas 1855 ya kemungkinan target berikutnya ya paling enggak ya 1960 lah ya. Terdekatnya karena 1960 saya bawa, saya ambil dari ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya kemungkinan berikutnya di area sekitar jauh ya, bisa sampai 2400 ya gitu ya. Ya bisa aja dia diangkat tinggi sampai 2400 ya, bisa aja ya, kita nggak akan pernah tahu. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau mau tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Oke, berikutnya untuk yellow. Yellow memang secara keseluruhan masih sideways ya dia. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan, yang sudah punya pasang stop lossnya di 300 ya. Karena kalau dia turun banyak 300, sebenarnya dia resiko ke area bawah ini ya, sekitar 208-an ya. Kalau yang mau buy on weakness, buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Kalau di area sideways ya, kalau mau buy on weakness boleh aja pasang stop lossnya di 300 ya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Karena di sini kalau kita lihat sih, saya sih nggak terus terang aja ya. Kalau untuk emiten ini saya berani menyebutkan ya, bisnisnya aja seperti apa saya nggak tahu dengan jelas ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya sih, memang dari sini kita lihat ya, sideways lama, breakout, sideways lama, dia bisa breakout tinggi ya, ini sideways ya. Kalau dia bisa breakout lagi ya, target berikutnya sekitar 452 dan 585 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan lama ya ini ya. Ini saya ambil dari 452 dari high-nya di sini, kemudian 585 mundur ke belakang di sini ya kurang lebih ya, dan 750. Ya memang uptrendnya masih cukup bagus lah di sini ya. Sekarang saat ini konsolidasi ya di area yang ini ya, kurang lebih 300 sampai dengan 366 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 338 tambah lagi, naik lagi ke atas 378 tambah lagi, naik lagi ke atas 452 tambah lagi ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya untuk yellow. Kemudian berikutnya untuk pakuan ya, P1 ya. Jadi kalau kita, ini saya tarik garisnya sebelumnya ya, Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Dia sebelumnya dia, kalau kita perhatikan dia sempat di bawah Fibonacci retracement 61,8%. Hari ini dia rebound lagi naik ke atas 16, naik ke atas 61,8% ya Fibonacci retracement-nya ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 440 dan 428 ya. Itu sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya.
karena dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, boleh tambah lagi atau boleh buy kalau belum buy ya. Jadi pasang stop lossnya di 440 dan 428. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di sini 452 ya. Ada dua area sebenarnya, 452, 472 ya. Ya kita ambil yang 452 aja. Kalau dia naik ke atas 452 tambah lagi ya. Kan sekarang 448 Pak Sunar, masa 452 ke atas tambah lagi ya, terlalu dekat dong. Ya pakai 472 ya. Jadi kalau buy sekarang naik ke atas 472 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 488 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 505 sampai dengan 510 ya. Kalau dia naik ke atas 510 tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya 540 ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja ya. Memang secara keseluruhan naik koreksi, kemudian rebound sideways, naik lagi koreksi ya. Ini rebound ya. Jadi ada kemungkinan sideways dulu, kemudian barusan breakout lagi ya, seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau dia berhasil breakout ke atas 472, kemungkinan ini target price-nya ya 510 tercapai lah ya. Ini sebelumnya kalau kita tarik garisnya di sini ya. Kedepannya ya kemungkinan bisa sampai 510 ya. Nah ini ya. Jadi dia tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 472 barusan tambah lagi ya, seperti itu ya. Atau kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja ke atas 452 buy ya. Di atas swing high-nya yang ini ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini. Ini yang bagian kedua. Jangan lupa lihat yang bagian pertama ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 8 saham. Untuk yang bagian pertama ada 8 saham untuk bagian kedua. Nah ini sesi kedua sudah mulai ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like ya. Kemudian kasih saran, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian seperti biasanya doa saya ya. Doa saya selalu agar semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera ya. Terima kasih banyak. Amin.